Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini pembahasannya adalah mengenai transformasi geometri. Dalam transformasi geometri nanti akan ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai translasi atau pergeseran. Untuk lebih mudahnya, kita lihat contoh gambar berikut ini. Ada titik A 2,1 yang akan kita translasikan sejauh 3,4. Translasi 3,4 selain dapat ditulis dalam bentuk baris, juga dapat ditulis dengan bentuk kolom seperti ini. Artinya apa translasi 3,4 ini? Artinya titik 2,1 ini akan kita geser sebanyak atau sejauh 3 dan min 4. Nilai X nya akan bergeser sebanyak 3 atau sejauh 3, dan nilai Y nya akan bergeser sebanyak min 4 atau sejauh min 4. Sehingga kalau tadinya lokasi atau tempat titik atau koordinat titik A 2,1 ada di sini, bergeser sebanyak atau sejauh 3,4, sehingga tadi sudah disebutkan nilai X nya bergeser sejauh 3. Berarti X nya bergeser sejauh 3 ke kanan karena dia positif, dan nilai Y nya bergeser sejauh min 4, arahnya ke bawah karena dia negatif. Y nya negatif ke bawah. Kemudian koordinatnya akan bertemu di sini, atau kalau kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Titik A 2,1 bergeser sejauh 3,4, maka titik A aksennya atau titik bayangan dari A nya adalah titik 5,3 tadi di sini. Nah, ini perhitungannya. Nilai X bergeser sebanyak 3. Tadinya X nya 2, bergeser 3, sehingga 2 tambah 3 ketemunya 5. Nilai Y nya bergeser sejauh atau sebanyak min 4, sehingga yang tadinya 1 bergeser min 4, maka mencarinya adalah 1 ditambah min 4 sama dengan min 3, sehingga titiknya adalah 5,3. 5,3 ini atau lokasinya tadi di sini. Pertemuan dari X bergeser sebanyak 3 atau sejauh 3 dan Y bergeser sejauh min 4. Atau apabila dirumuskan, translasi adalah seperti ini. Ada sebuah titik A, X, Y dengan translasi A ke AB, maka A aksen atau bayangan titik A nya adalah nilainya X ditambah A, Y ditambah B. Atau dapat dicontohkan seperti ini. Tentukan bayangan titik B min 5,1 oleh translasi T 3,2. Maka jawabannya adalah seperti ini. Bayangan titik B atau P aksennya adalah min 5 ditambah 3, 1 ditambah min 2, atau titik bayangannya adalah min 2, min 1. Dapat dilihat min 5 nya bergeser sebanyak 3, sehingga min 5 ditambah 3, satunya bergeser sebanyak min 2, sehingga 1 ditambah min 2. Oleh karena itu titik bayangannya adalah min 2, min 1. Jadi nilai X nya ditambah dengan pergeseran X, nilai Y nya didapat dari pergeseran sebanyak min 2 atau ditambah min 2. Demikian pembahasan sederhana mengenai translasi. Semoga jelas, dan jangan lupa nanti dikerjakan kuisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran matematika. Hari ini kita masih melanjutkan mengenai transformasi geometri. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa transformasi geometri nanti akan membahas tentang translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Apa itu sifat bayangan cermin? Yaitu bahwa
jarak benda ke cermin itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, kaidah ini, yaitu jarak benda ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan, akan kita pakai juga nanti pada pembahasan mengenai refleksi. Yang pertama, sebagai pengantar, bahwa refleksi nanti akan ada 4 macam seperti yang sudah tertulis di sini. Refleksi terhadap sumbu X dan Y, kemudian adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K, refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X, serta refleksi terhadap titik pangkal 0,0 atau pada suatu titik P, A, B. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau digambarkan akan seperti ini. Ini ada sumbu X, ada sebuah titik, kita refleksikan atau kita cerminkan, kemudian terdapat titik bayangannya. Ada juga refleksi terhadap sumbu Y, ini adalah sumbu Y, sumbu tegak ini sumbu Y. Kemudian ada sebuah titik yang kita refleksikan atau tercerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian ini adalah titik bayangannya. Atau pengertiannya dibalik juga boleh, bahwa ada sebuah titik di sini yang punya bayangan di sini. Ini hanya lambang saja. Nah, ini adalah kita bahas yang pertama tentang refleksi terhadap sumbu X. Ini ada sumbu X, ada titik yang kita cerminkan atau kita refleksikan. Bahwa kalau ada sebuah titik A, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X ini, maka hasilnya adalah A aksennya atau bayangannya adalah X, min Y. Jadi nilai X-nya tetap, Y-nya yang berganti menjadi lawannya. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Ini contohnya. Ada titik E min 5,1 direfleksikan menjadi min 5, min 1. Kaidahnya adalah nilai X-nya tetap, kemudian nilai Y-nya yang berubah menjadi lawannya. Min 2,4, maka apabila direfleksikan terhadap sumbu X jadi min 2, min 4. Nilai X-nya tetap, nilai Y-nya yang berubah menjadi lawannya. Demikian juga ada titik 3, min 2, maka kalau direfleksikan terhadap sumbu X, nilai X-nya tetap, nilai Y-nya yang menjadi lawannya. Sehingga bayangan dari 3, min 2 adalah 3,2. Demikian juga misalkan 5, min 4 menjadi 5,4, atau dibalik 5,4 punya bayangan 5, min 4, min 2,4 punya bayangan min 2, min 4, dan sebagainya. Jadi apabila direfleksikan terhadap sumbu X, nilai X-nya tetap dan Y-nya yang menjadi lawannya. Atau negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Sedangkan apabila terhadap sumbu Y, maka yang terjadi adalah bayangannya nilai X-nya yang menjadi lawannya, sedangkan nilai Y-nya tetap. Ini terhadap sumbu Y, nilainya Y tetap, sedangkan X-nya menjadi lawannya. Apabila kita buat contoh seperti ini sumbu Y sebagai cermin, ada 2,4, maka nilai Y-nya tetap, X-nya yang berubah menjadi lawannya, sehingga menjadi min 2,4, bayangan 3,2 menjadi min 3,2. Lihat X-nya yang berubah, 1,4 menjadi min 1,4, nilai Y-nya tetap, sedangkan yang berubah adalah X-nya. Demikian juga titik-titik yang lain. Selanjutnya adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Jadi ada sebuah garis ini yang ke atas gitu, vertikal, itu garis X sama dengan H, dan juga garis yang mendatar ini horizontal, yaitu ini garis Y sama dengan K. Jadi sebuah titik bisa dicerminkan terhadap garis X sama dengan H seperti ini, atau terhadap garis Y sama dengan K seperti ini. Mari kita bahas satu persatu. Nah,
refleksi terhadap garis X sama dengan H, ini garis ini, dan titik-titiknya adalah ini yang kita cerminkan. Boleh mana yang menjadi hasil atau bayangan sama saja. Secara rumus adalah seperti ini. Apabila direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka nilai Y-nya akan tetap. Seperti kita lihat di gambar ini, nilai Y-nya akan tetap. Yang berubah adalah nilai X-nya. Cara menghitungnya adalah dengan cara 2H dikurangi X. Nilai X-nya berubah menjadi 2H dikurangi X, di mana H ini adalah garis cerminnya atau nilai X-nya sebagai cermin, dan X-nya ini adalah nilai X sebelumnya. Kita lihat seperti ini. Apabila menggunakan kaidah rumus, yaitu bahwa apabila cerminkan terhadap garis X sama dengan H, nilai Y-nya tetap dan nilai X-nya berubah menjadi 2H min X. Apabila akan menggunakan rumus seperti ini, kita ambil contoh. Ini titik A 2,3 yang akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 5. Dari sini kita tahu bahwa nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 3 karena titiknya 2,3, dan H-nya adalah 5 karena ini garis H, ini X sama dengan 5. Nilainya H berarti sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, 2H dikurangi X, sehingga menjadi 2 kali 5 dikurangi 2, yaitu 2 kali H dikurangi X. 2 kali 5 dikurangi 3. 2 kali 5 dikurangi 2, yaitu 2 kali 5 sebagai cerminnya dikurangi 2. 2 adalah titik awalnya ini. Koma 3, nilai Y-nya tidak berubah karena dia tercerminnya terhadap garis X sama dengan H, sehingga menjadi 8,3. Bisa dilihat di sini titik 2,3 bayangannya adalah 8,3. Nah, selain menggunakan rumus yang ini, kita juga bisa menggunakan kaidah bahwa jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Kita lihat contoh tadi, 2,3 bayangannya 8,3. Kita X-nya yang berubah, Y-nya yang tetap, sehingga kita perhitungkan X-nya. Kita lihat jarak benda ke cermin, berarti X-nya tadinya 2, cerminnya 5, berarti 2 ke 5 jaraknya adalah 3 titik atau 3 satuan. 2 sebagai nilai X, ketemu cerminnya di X-nya 5, sehingga dia jarak benda ke cerminnya adalah 3 satuan. Sehingga jarak cermin ke bendanya, jarak cermin ke bayangannya juga harus 3 satuan. Di mana cerminnya di 5 bergerak 3 satuan, otomatis dia akan ke angka 8, sehingga 2,3 bayangannya adalah 8,3. Kita coba di titik yang lain, ini contohnya. Nilai X-nya 1, cerminnya di 5, sehingga jarak bayangan X-nya yang berubah tadi adalah bendanya di X1, cerminnya di 5, berarti jarak benda ke cermin adalah 4 satuan, sehingga jarak cermin ke bayangannya juga 4 satuan. Yang tadinya di 5 dia menjadi 9, sehingga titiknya adalah 9,-1. Demikian juga yang ini, D min 1,2. Ingat nilai Y-nya tetap. Nah, nilai X-nya min 1 ini kalau kita hitung, jaraknya dengan cermin adalah 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga jarak ke bayangannya juga harus 6. Yang tadinya di
X sama dengan 5 ini kita bahkan sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini, sehingga di angka 11 X-nya. Hasilnya ya bayangan dari D min 1,2 apabila cerminnya Dx sama dengan 5 adalah di D aksen ini di titik 11,2 di sini. Nah, demikian juga apabila terhadap garis Y sama dengan K. Apabila dirumuskan, memakai rumus juga sama. Apabila terhadap garis Y sama dengan K seperti ini, misalkan ini cerminnya adalah ini, garis Y sama dengan min 1. Apabila dicerminkan, yang berubah adalah nilai Y-nya, nilai X-nya tetap. Bisa kita lihat min 1,0 kita refleksikan semua ke garis Y sama dengan min 1, jadi min 1, min 2. Apa artinya? Nilai X-nya tetap. Ini juga sama. 1, X-nya tetap 1. 3,1 hasilnya 3,3. X-nya tetap nilai X-nya. Yang berubah adalah nilai Y-nya. Bagaimana caranya? Apabila dengan rumus adalah 2K dikurangi Y, di mana K ini adalah nilai cerminnya dan Y-nya ini adalah nilai Y sebelum dicerminkan. Nah, contohnya seperti ini. Ada titik A 3,1 ada di sini. Berarti dari sini kita tahu kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Berarti nilai X-nya 3, nilai Y-nya 1, dan nilai cerminnya min 1. Dari mana? Dari sini. Karena titik 3,1 akan kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min 1. Sehingga X-nya 3, Y-nya 1, dan nilai K-nya yaitu di garis min 1. Nah, sehingga kita cari seperti ini. Karena terjadi terhadap garis Y sama dengan K, yaitu sama dengan 1, maka nilai X-nya tetap 3, tetap 3. Y-nya yang berubah 2K min 2K min Y. 2 kali min 1, 2 kali min 1, ini min 1-nya, dikurangi 1, yaitu nilai Y-nya. 2 kali cerminnya dikurangi nilai sebelumnya, sehingga 2 kali min 1 dikurangi 1. 2 kali garis cerminnya dikurangi nilai sebelumnya, sehingga ketemulah bahwa titik bayangannya adalah di 3,3. Ini juga berlaku untuk titik-titik yang lain apabila dicerminkan terhadap sebuah garis Y sama dengan K. Jadi kesimpulan gampangnya atau mudahnya adalah 2 kali nilai cerminnya dikurangi nilai sebelumnya. Nah, ini yang tadi sama. Apabila kita menggunakan kaidah cermin, maka kan sama. Kita ambil contoh yang tadi 3,1 bayangannya min 3,3 ini sama. Cerminnya adalah ini, titiknya ini. Supaya kita tahu apabila terhadap garis Y sama dengan K, yang berubah adalah hanya nilai Y-nya, nilai X-nya tetap. Sehingga apabila 3,1 pasti bayangannya 3, sekian. Nah, Y-nya kita cari dengan kaidah tadi, yaitu pencerminan. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Kita lihat. Ini akan ada 2 kali jarak satuan, 1, 2 ke titiknya. Berarti kebayangannya juga 2. Juga 2. 1, 2. Dari min 1 bergerak 2 ke bawah, berarti min 2, min 3. Sehingga titik bayangannya
adalah di 3,-3. Begitu juga nanti bisa dipakai kaidah cerminan ini di titik-titik yang lain. Yang penting kita bisa memastikan titik mana yang berubah dan mana yang tetap, sehingga nanti tinggal dimasukkan ke rumus atau menggunakan kaidah cerminan. Kita lanjutkan. Refleksi bagian yang ketiga adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Apabila digambarkan seperti ini garis Y sama dengan X. Ini adalah contoh visualisasinya. Sebuah titik direfleksikan atau dicerminkan, kemudian ada bayangannya. Sedangkan garis Y sama dengan min X adalah yang ini. Ini contoh, ada sebuah titik direfleksikan, kemudian bayangannya ada di sini. Mari kita bahas satu persatu. Ini adalah contoh refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ada sebuah titik 1,3, maka refleksinya menjadi 3,1. Min 1,2 direfleksikan menjadi 2,-1. 1,-1 direfleksikan menjadi min 1,1. Nah, ini kaidahnya atau rumusnya, bahwa apabila ada sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Jadi sama saja secara mudah bahwa artinya apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, nilainya hanya bertukar tempat saja. Jadi kita ulangi, lihat. 3,1 menjadi 1,3 bayangannya. 2,-1 maka bayangan adalah min 1,2. 1,-1 bayangannya adalah min 1,1. Jadi apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, nilai bayangannya adalah hanya ditukar saja nilai X dan Y-nya. Nah, apabila terhadap garis Y sama dengan X, secara rumus atau secara kaidah, selain ditukar juga nilainya berubah menjadi lawannya. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Jadi apabila sebuah titik kita contohkan 4,-1 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, garis ini, maka selain dia ditukar tempat, dia juga berubah tanda, sehingga yang tadinya 4,-1 menjadi 1,-4. Kaidahnya ini, rumusnya. Nilainya bertukar posisi dan juga bertukar tanda, gampangannya begitu. Min 1,-2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Min 1,-2, sehingga tinggal dibalik tapi nilainya berubah tanda, sehingga min 1,-2 bayangannya adalah 2,1. Min 3,-1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka menjadi 1,3 atau kebalikannya. Yang penting ini berpasang-pasangan seperti ini, berubah tanda dan bertukar posisi. Secara mudah rumus ini bisa dikatakan seperti itu. Yang keempat adalah refleksi terhadap titik pusat 0,0 dan sebuah titik A, B. Ini ada titik pusat 0,0, ada sebuah titik direfleksikan dengan titik pusat ini, maka akan punya bayangan seperti ini. Atau apabila pusatnya titik A, B seperti ini, ada sebuah titik dicerminkan bayangannya di sana. Ini contohnya. Ya, jadi kalau ada titik, sebuah titik dicerminkan terhadap 0,0, sekarang titik X, Y dicerminkan terhadap 0,0, maka bayangannya adalah min X, min Y. Jadi kalau ada dengan 0,0 berubah menjadi lawannya, tapi nilainya tidak ditukar. Sedangkan 3,-3 di 0,0 berarti 3-nya menjadi min 3, min 3-nya menjadi 3, sehingga bayangan dari 3,-3 terhadap titik 0,0 adalah min 3,3. Demikian juga yang lain. Misalkan ini min 1,-3 dicerminkan terhadap 0,0, ia jadi 1,3. Hanya X-nya berubah lawannya dan Y-nya juga berubah lawannya.
Demikian juga ini. Ada titik 1, min 2. Maka bayangannya terhadap perjalanan terhadap 0,0 adalah min 1,2. Nilai X-nya menjadi lawannya, positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Demikian juga nilai Y-nya. Nah, apabila terhadap titik A, B seperti ini, apabila dirumuskan 2A min X menjadi dan Y-nya 2B min Y. Ini adalah hampir mirip dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Ini hampir mirip. Kalau ini memang berubah dua-duanya. Kalau dengan sumbu atau garis X sama dengan H, yang berubah hanya nilai X-nya. Dengan garis Y sama dengan K, yang berubah hanya nilai Y-nya. Nah, terhadap titik A, B yang berubah dua-duanya. Sehingga ini hampir mirip dengan rumus X sama dengan H dan Y sama dengan K. Sehingga silakan dilihat sendiri contohnya. Dan nanti bisa dipelajari sendiri karena sudah pernah dibahas di sebelumnya. Jadi terima kasih, ini tadi pembahasan sederhana mengenai refleksi atau pencerminan. Jangan lupa dipelajari, apabila ada kesulitan bisa ditanyakan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas transformasi geometri. Yang akan kita bahas adalah materi ketiga, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Di dalam nanti kita pembahasan rotasi atau perputaran, berarti titiknya nanti akan mendapat bayangan setelah diputar. Nah, perputaran ini ditentukan oleh yang pertama titik pusat rotasinya, yang kedua besar sudut rotasinya, dan yang ketiga adalah arahnya. Misalkan kita ambil contoh rotasi dengan pusat putarannya di 0,0 atau titik pusat koordinat. Apabila putarannya atau bayangannya diputar dengan searah putaran jarum jam, maka besar sudutnya adalah negatif. Kira-kira seperti ini, dia putarannya searah dengan jarum jam. Ingat, searah jarum jam dia sudutnya negatif. Kemudian apabila putarannya nanti berlawanan dengan arah jarum jam, sudutnya positif, atau bisa digambarkan hampir seperti ini, dia akan diputar searah putaran jarum jam, sudutnya positif, atau dari arah kita adalah arah ke kiri. Nah, kita ambil contoh rotasi perputaran dengan titik pusat 0,0, besar sudut rotasi 90 derajat dan arah rotasinya searah jarum jam, sehingga sudutnya adalah negatif. Bisa digambarkan seperti ini. Ada titik A 3,2, setelah diputar 90 derajat, jadi titik biru ini adalah titik awalnya, titik merah ini adalah menggambarkan bayangannya, dan ini adalah gambarannya untuk memperjelas bagaimana ini adalah titik pusatnya, putarannya 0,0, dan besar putarannya adalah 90 derajat. Karena dia searah jarum jam, bisa juga ditulis min 90 derajat. Dia putarannya seperti digambar panah biru besar ini. Jadi dari A ini diputar sejauh 90 derajat atau min 90 derajat karena dia searah jarum jam. Kemudian contoh selanjutnya juga ada titik A 1,5, dia diputar sejauh 90 derajat atau min 90 derajat karena searah jarum jam menjadi 5,-1. Kita contohkan lagi, ada titik 3,-1 diputar min 90 derajat, dia ke sana menjadi min 1,-3. Ada lagi contoh yang biru ini adalah titik awalnya min 1,-2, dia diputar min 90 derajat ke arah sana, ketemu bayangannya adalah titik merah ini adalah titik min 2,1. Kita kasih contoh lagi, ada titik min 1,2 seperti ini, diputar min 90 derajat atau searah jarum jam, bayangannya ada di sini 2,1. Jadi
Dari beberapa contoh tadi, dengan rotasi pusat 0,0 dan sudutnya min 90 derajat atau 90 derajat yang searah dengan jarum jam, tadi titik 3,2 bayangannya 2, min 3, titik 1,5 bayangannya 5, min 1, titik 3, min 1 bayangannya min 1, min 3, titik min 1, min 2 bayangannya min 2,1, titik min 1,2 bayangannya 2,1. Dari sini kita bisa lihat pola bahwa ternyata dengan rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut putaran atau sudut rotasinya min 90 derajat, bisa kita simpulkan bahwa kalau ada titik x, y, maka bayangannya adalah y, min x. Ya, ingat-ingat, rotasi 0,0 pusat atau dengan pusat 0,0 dan sudut min 90 derajat, maka apabila titiknya adalah x, y, bayangannya adalah y, min x. Bagaimana kalau dengan pusat rotasi 0,0, besar sudut rotasi 90 derajat, tapi arahnya berlawanan arah jarum jam atau sudutnya positif? Nah, seperti ini. Seperti tadi, titik awalnya adalah kita kasih kode biru agar lebih memudahkan, dan bayangannya ini adalah yang merah. Jadi ada titik 3, min 2 diputar berlawanan dengan jarum jam, nah, sana sebanyak 90 derajat. Ini kita kasih kita beri penanda bahwa pusatnya 0,0 dan sudut 90 derajat ke sana. Bayangannya adalah titik 2,3. Kemudian ada titik 3,2, kita putar positif 90 derajat, bayangannya adalah min 2,3. Kemudian ada rotasi dari titik min 1, min 2, kita rotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam atau positif, bayangannya adalah 2, min 1. Titik min 1,3 kita putar 90 derajat, ternyata bayangannya adalah min 1, min 3. Demikian juga titik min 3, min 2 kita rotasi 90 derajat, bayangannya adalah 2, min 3. Apabila tadi contoh-contohnya kita perhatikan satu persatu, untuk rotasi dengan pusat 0,0 dengan besar sudut rotasi 90 derajat atau berlawanan arah jarum jam, titik 3, min 2 bayangannya 2,3, titik 3,2 bayangannya min 2,3, titik min 1, min 2 bayangannya 2, min 1, titik min 1,3 bayangannya min 1, min 3, min 1, titik min 3, min 2 bayangannya 2, min 3. Dari sini ini juga terdapat pola 3, min 2 menjadi 2, 3, 2 menjadi min 2, 3, min 1, min 2 menjadi 2, 1, 2 min 1, min 1, 3 menjadi min 3, min 1, min 3, min 2 menjadi 2, min 3. Sehingga dari pola ini bisa kita ambil garis besarnya atau kesimpulan sederhananya bahwa apabila ada titik x, y yang kita putar 90 derajat atau positif 90 derajat, berarti berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, apabila titiknya x, y, maka bayangannya adalah min y, x. Jangan sampai terbalik dengan sudut yang satunya. Ya, kita melanjutkan lagi di materi selanjutnya mengenai transformasi geometri, yaitu tentang namanya dilatasi. Nah, dilatasi apakah itu? Dia adalah sebuah transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun. Dengan nanti proses mengalihkan, dia akan menjadi besar atau menjadi kecil. Gambaran sederhananya seperti ini. Dari sebuah, kalau dia berupa bangun, dia akan menjadi kecil, atau dari kecil dia menjadi besar. Dan untuk dilatasi, faktornya ditentukan oleh yang pertama adalah titik pusat, dan yang kedua adalah faktor skala atau faktor pengalinya.
Baik, untuk titik pusatnya nanti ada dua macam. Yang pertama titik pusat 0,0 dan titik pusat A, B. Mari kita mulai pembahasannya, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Rumusnya seperti ini, sederhana sekali. Jadi apabila ada sebuah titik A, X, Y, kemudian dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka titik A aksennya atau bayangannya adalah K kali X dan K kali Y. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Apabila titik B min 3,1 dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2, maka bayangannya adalah 2 kali min 3 dan 2 kali 1. Sehingga bayangan B aksennya adalah min 6,2. Selanjutnya, titik C 4, min 2 dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala min 3. Maka bayangannya C-nya adalah min 3 kali 4 dan min 3 kali min 2, atau X-nya adalah min 3 kali 4, nilai Y-nya adalah min 3 kali min 2, sehingga titik bayangan C aksennya adalah min 12,6. Jadi sekali lagi, kalau faktor skalanya K dan pusatnya 0,0, maka titik bayangannya tinggal dikalikan saja. Faktor skala itu bisa negatif, bisa positif, bisa bilangan bulat, atau juga bilangan pecahan. Otomatis kalau dia pecahannya dikurang dari 1, nanti nilai bayangannya akan lebih kecil. Contoh secara geometris atau secara gambar grafik. Apabila kita punya titik 1,2 dengan faktor skala 2, pusatnya 0,0, maka dia bayangannya adalah 2,4. Kita lihat lagi, kita pisahkan 2, min 1, bayangannya menjadi 4, min 2, hanya dikalikan saja. Kita bisa lihat sini pergerakannya di sini sebelah kanan ini. Kita kalau bandingkan dengan yang biru dan merah itu kan karena faktor skalanya 2, maka nilainya adalah tinggal dikalikan 2. Nah, bisa dilihat baik-baik antara biru dan yang merah. Bagaimana kalau faktor skalanya kita rubah menjadi negatif misalkan? Kita ganti dengan negatif 3. Nah, juga sama. Nanti nilainya dia akan berubah 3 kalinya, tapi negatif. 2,1 dia bayangannya min 6, min 3. Seperti ini. Dia titiknya min 2,2, maka bayangannya 6,6 karena kalikan min 3. Min 2 dan min 2 nya kalikan min 3. Semua tidak terlihat di layar. Tapi secara geometris seperti ini, atau secara penggambarannya, bahwa kalau dia pusatnya 0,0, maka tinggal dikalikan dengan skalanya saja. Seperti ini contohnya, bisa dilihat di pergerakan sebelah kanannya itu hanya adalah dikalikan dengan bayangannya, dengan faktor skalanya saja. Dilatasi pusat A, B dan faktor skala K. Rumusnya seperti ini. Apabila ada A, sebuah titik A, X, Y, dia dilatasi dengan pusat A, B dengan faktor skala K, maka bayangan X-nya adalah kalau K dikalikan X dikurangi A, hasilnya ditambah A. Atau dilanjutkan dengan Y-nya, maka adalah K kali Y dikurangi B, hasilnya ditambah B. Jadi dikalikan dengan titiknya yang dikurangi pusatnya, kemudian ditambahkan dengan pusatnya. Jadi titiknya dikurangi pusatnya, dikalikan skalanya, ditambah lagi pusatnya. Ayo kita lihat contohnya. Titik B min 3,4 dilatasi dengan pusat 1,1 dengan faktor skala 2. Kalau melihat perjalanan rumus ini, maka sebelum dikalikan harus dikurangi dulu. Titiknya min 3,4 dan skalanya 2 dengan pusatnya 1,1. Jadi bayangannya untuk X-nya adalah 2 kali min 3 dikurangi 1 ditambah 1. Berarti dia adalah
min 3 kurangi min 1 adalah min 4, kali 2 adalah min 8, ditambah 1 ketemunya min 7. Bagaimana dengan Y-nya? 2 kali 4 dikurangi 1. 2 dikalikan, Y-nya adalah 4, dikurangi pusat Y-nya 1, ini, ditambah 1 lagi pusat Y-nya 1. 4 dikurangi 1 ketemunya 3, kali dikalikan 2 ketemunya 6, kemudian ditambah 1 sama dengan 7, sehingga bayangannya adalah min 7,7. Adalah contoh apabila pusatnya A, B, bukan 0,0. Misalkan pusatnya 2,1, titiknya 4,2, maka bayangannya 6,3. Dari mana? Nih, dicontohkan sederhana. Titiknya 4,2 dikurangi dengan 2,1 masing-masing, sehingga menjadi 2,1. Dikalikan dengan skalanya menjadi 4,2. Nah, kemudian kita bagikan lagi dengan ditambahnya lagi pusatnya 2,1, sehingga menjadi 6,3. Bisa dicontohkan dengan yang lain seperti ini. Nah, kita contohkan pusatnya 2,1, skalanya 2. Apabila titiknya min 1, min 2, maka bayangannya min 4,5. Dari mana? Yuk, titiknya dulu min 1, min 2. Pusatnya 2,1, berarti dikurangi min 1 dikurangi 2 ketemu ini min 3, kemudian min 2 dikurangi 1 ketemu min 3 juga. Kemudian karena skalanya 2, kalikan 2 jadi min 6 dengan min 6. Kemudian ditambahkan pusatnya lagi 2,1 sehingga menjadi min 4, min 5. Kalau sesuai rumus yang tadi sudah dijelaskan bisa seperti itu, dan secara gambar seperti ini atau secara geometris grafiknya seperti ini. Jadi ini langkah sederhananya adalah seperti ini. Kurangi dulu dengan pusatnya, kemudian kalikan dengan skalanya, tambah lagi dengan pusat. Jadi titiknya kurangi pusat, kalikan skala, tambah pusat lagi, maka dia akan menjadi titik bayangannya. Berikut ini adalah contoh apabila yang kita dilatasi adalah berupa bidang atau berupa bangun datar. Sama, sebenarnya bangun datar ini juga berasal dari kumpulan titik-titik yang dilatasi. Contohnya sekarang pusatnya 0,0, maka bentuk bayangannya seperti ini. Yang kecil ini adalah bangun sebelumnya, yang besar ini adalah bangun bayangannya. Kenapa? Lebih besar bayangannya karena faktor skalanya 2. Kalau kita ganti dengan min 2 misalkan, dia juga akan sama, dia akan lebih besar, hanya saja letaknya dia akan berseberangan seperti ini. Sedangkan kalau misalkan dia pecahan yang nilainya kurang dari 1, nah bisa dilihat yang kecil ini justru adalah bangun bayangannya, karena faktor skalanya dia kurang dari 1, yaitu setengah. Apabila dia juga setengah tapi berupa pecahan, maka sama, dia juga akan lebih kecil tapi letaknya berseberangan dengan bayangan aslinya. Demikian juga kalau pusatnya kita rubah, nah dia akan berseberangan. Karena apa? Karena faktor skalanya negatif. Karena negatifnya dia pecahan yang kurang dari 1, yaitu min setengah ini, maksudnya setengah ini, maka dia bayangannya lebih kecil. Bagaimana kalau ini kita coba, dia bayangannya akan lebih besar sekali ini. Nah, ini bayangan lebih besar ini adalah bayangannya. Karena apa? Karena faktor skalanya adalah 3.